Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Alhamdulillah kali ini kita sudah bersama Sekretaris DPD Kesti TTKKDH Kota Serang, Kang Ridho Dinata. Beliau ini akan kita mintai tanggapan bagaimana Ormas TTKKDH ini menanggapi tentang premanisme yang kita hari ini tahu bahwa ini selalu diidentikan dengan premanisme identik dengan ormas. Misalkan ada sebuah cuplikan berita premanisme berkedok organisasi masyarakat atau ormas tengah membuat resah masyarakat. Presiden Prabowo Subianto pun resah dengan keberadaan oknum ormas yang melakukan aksi premanisme. Pemerintah kemudian berjanji akan menindak tegas segala bentuk premanisme. Salah satu dari banyak berita yang kita ambil. Lalu bagaimana catatan CNN Indonesia terkait praktik seperti ini? Saya akan membahasnya bersama dengan redaktur pelaksana CNN. Jadi ada identik bahwa premanisme itu adalah ormas itu berkedok premanisme. Bang Ridho langsung gas menanggapi. Siap. Apakah ormas TTKKDH ini juga ikhlas dikatakan bagian dari premanisme? Iya. Baik, terima kasih Kang. Pertama mungkin kami ingin juga meluruskan ya, memang ya kita memang perkumpulan di luar government itu kan pasti pakainya kalau nggak yayasan ya pakai organisasi kemasyarakatan, undang-undangnya gitu kan. Nah kalau TTKDH memang kita perguruan silat yang memang fokus mengembangkan seni budaya, tradisi dan prestasi. Nah kalau memang didiskreditkan bahwa setiap ormas adalah berkedok preman, kami sebetulnya salah satu yang agak menolak istilah itu gitu. Karena memang dalam prakteknya juga kami tidak ke arah situ ya. Nah, cuman dari aspek yang lebih substansial sebetulnya kami melihat begini. Di Kesti TKDH itu dari awal berdiri, sekarang 73 tahun. Tahun ini 73 tahun. Kami diatur oleh Talek. Di dalam talak itu kita tidak boleh melawan ratu, melawan orang tua, melawan guru. Ratu itu pemimpin itu ya negara gitu ya. Di breakdown kemudian menjadi panca prasetya. Di dalam panca prasetya itu TTKDH, warga dan pengurus dan semua tidak boleh bertentangan dan melawan negara. Artinya kita selalu akan mendukung program-program dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, gitu ya. Provinsi dan kabupaten kota. Jadi kami memang sudah terdoktrin seperti itu, diatur oleh Talek, diatur oleh Panca Prasetya. Nah kami sih sebetulnya menyambut baik dengan program pemerintah. Kalau Talek itu kalau dalam ini mungkin ada RT gitu ya? Talek itu kayak ini di BEAT, BEAT gitu ya. Jadi bedanya kita dengan mungkin ya dalam perguruan lain atau ormas lain, ketika ingin menjadi anggota Kesti TKDH itu harus ditalek. Talek itu apa sih? Poin intinya adalah tadi selain ajaran-ajaran moral dan nilai-nilai intisari agama Islam, sebetulnya yang paling inti adalah dulu zaman pendiri kita itu di TKDH itu menggunakan TKDH sebagai siar agama. Jadi orang misalnya melihat kesenian tari, kesenian jurus kelit begitu. Bagaimana tertarik mau masuk? Ya harus talek dulu, harus baca syahadat gitu. Jadi proses islamisasi ya. Islamisasi. Jadi strategi islamisasi menggunakan seni budaya gitu. Itu TTKDH. Jadi bukan berarti dia harus kebal senjata itu bukan ya? Bukan, jadi yang lebih inti sih sebetulnya ajaran itu. Ajaran islamisasi, ya, nilai-nilai moral gitu ya, adab, etika di TTKDH. Artinya kan kalau misalkan dia melanggar Talek, berarti di organisasi dia bisa dikeluarkan? Bisa. Jadi kalau kita tuh bahasanya kalau memang melanggar Talek ya kufur. Gitu. Kufur itu artinya berarti sudah bisa dikeluarkan gitu kan. Mendapatkan sanksi. Kufur Talek. Dan di dalam Talek itu diatur nggak tentang tidak bersikap
premanisme, atau mungkin kita batasin dulu ya, artinya premanisme di sini dalam konteks kalau saya definisikan sebuah unsur tindakan kekerasan yang tidak ada musyawarah, tapi kemudian melakukan intimidasi sesuai kehendaknya, bahkan bisa menimbulkan kekerasan dengan kekerasan fisik. Barangkali bahasa premanisme itu kita sepakatin itu dulu, Kang. Jadi di talak itu justru malah diatur lebih rigid ya. Misalnya tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh madon, tidak boleh melawan orang tua ya, tidak boleh banyak lagi itu kan. Bahkan sampai hal yang terkecil pun, misalnya intisari dari sunnah Rasul itu minum sambil berdiri pun nggak boleh gitu tuh. Artinya kalau misalnya dikaitkan dengan konteks saat ini soal premanisme, justru kami memang jauh dari situ gitu tuh. Dan kami juga fokus di dalam pelestarian seni budaya, fokus pada mendorong prestasi anak didik kami gitu ya. Kami itu dalam satu minggu cuma malam Senin, hari Senin, dan malam Sabtu, hari Sabtu yang tidak ada latihan. Selebihnya hari lain itu latihan, baik itu latihannya jurus, kelid, ataupun seni budayanya, igelnya gitu kan. Jadi di TKDH itu memang kami kenapa tidak terganggu dengan isu begini. Kemarin kita juga mengikuti deklarasi di Kapolda Banten itu kan. Oh, ikut juga? Ikut. Jadi kita sangat setuju, artinya setuju bahwa prinsipnya begini, kami mendukung program pemerintah. Karena yang kami pahami bahwa negara ini nggak mungkin jadi sejahtera manakala keamanannya tidak terjamin. Dan keamanan juga tidak akan terjamin manakala tidak sejahtera. Artinya dua hal itu tuh konsep daya tahan bangsa yang memang harus berjalan beriringan, yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Mungkin saat ini premanisme dianggap ancaman terhadap mungkin daya tahan bangsa dalam sektor masuknya investasi, pengusaha-pengusaha mungkin gitu ya. Tapi kami menduga ini bukan langkah akhir gitu tuh. Ini hanya langkah permulaan yang tujuan kesananya itu, tujuan mulia adalah menciptakan kesejahteraan. Kang, kalau dari segi organisasi kan ada aktivitas tadi ya, seni bela diri, pencaksilat sebagai olahraga dan sebagai budaya orang Indonesia ya, termasuk budaya Banten barangkali gitu. Itu ada padepokannya, Kang ya? Banyak. Di mana kalau di Kota Serang yang rutin itu di mana, Kang? Betul. Jadi kalau di Kota Serang ini karena memang sentralnya. Jadi Dewan Pimpinan Pusat ada di Kota Serang. Ketua umumnya Haji Wahyu Nur Jamil. Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten ada di Kota Serang. Ketuanya Insinyur Hakim. DPD Kota Serang juga ada di Kota Serang. Nah, kalau konteksnya DPD Kota Serang, kami sudah membentuk tuh 67 ranting. Ranting itu tingkat kelurahan dan 6 cabang. Cabang itu tingkat kecamatan. 1 tahun ini aja kami dari DPD Kota Serang itu mengukuhkan 15 padepokan baru. Baru ya. Kalau yang lama-lama mungkin udah banyak. Jadi totality memang kami hampir 40 sampai 50 padepokan di bawah naungan KST TKDH dengan aliran silat Cimande. Dan itu aktif yang setiap hari, kecuali malam Sabtu dan malam Senin. Malam Senin aja yang. Karena itu memang diatur dan nggak boleh dalam talek. Gitu. Jadi kita nggak boleh latihan sembarang hari. Itu yang boleh ikut, yang diajarkan di dalam seni bela dirinya apa aja, Kang? Seni di dalam kalau di kita ada 2 ya, ada seni bela diri itu namanya jurus utama di Cimande itu kelid namanya. Kelid itu belajar kelid ya. Kelid ada kelid besar, kelid kecil segala macam. Itu memang pondasi bela diri tuh di Cimande. Dan filosofinya adalah kita memang orang Cimande itu tidak diperkenankan menyerang. Kelid itu ngelid menghindar, nangkis ya, ngelid ya, menghindari serangan lah. Gitu. Kecuali yang sudah keserangan kesekian kali misalnya, ternyata keterlaluan, baru kita ringkas gitu kan. Di kelid itu makanya ada tahapan jurus-jurus kelid, namanya ada juga ringkasan. Itu meringkas dan emang kalau misalnya lu jual ya gue beli gitu. Nah, yang boleh menjadi anggota itu atau peserta di pelatihan itu dia harus mendaftarkan diri jadi anggota KST dulu. Benar. Jadi poinnya tadi harus ditalek. Ketika emang ditalek dengan baca kalimat 2 kalimat syahadat, ikuti prosesnya, ya dia sudah jadi anggota kita. Sampai hari ini di Kota Serang sendiri DPD Kota
Berapa jumlah anggota Kang yang sudah terdaftar? Terdaftar sekitar 30 ribuan. Kota Serang? Kota Serang. Dan mereka aktif? Aktif. Makanya kami dengan usia 73 tahun itu, ya 73 tahun itu kami tidak pernah merasa kecil ya. Karena kami selalu di tengah-tengah masyarakat KSTKD selalu diterima gitu. Nyata-nyata ada indikasinya bahwa tahun ini aja kita mendirikan padepokan baru, pengukuhan padepokan baru yang mau diakui sebagai bagian dari kita 15 tahun ini aja nih. Dan ini masih berjalan kan. Artinya animo masyarakat terhadap KSTKDH itu masih tinggi gitu. Jadi gitu kira-kira. Nah Kang, ini kan bagaimanapun sebuah organisasi ini kan barangkali ada sistem kegiatan-kegiatan. Ya. Nah biasanya sumber pendanaan untuk misalkan bikin padepokan atau bikin kegiatan-kegiatan itu sumber dananya itu dari mana itu Kang? Sumber utama kegiatan sebetulnya berasal dari maksudnya gotong royong. Kita itu emang dari mulai tataran anak ranting, padepokan, memang diajarkan oleh para pendiri kita dulu memang untuk gotong royong. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan ya, memang kadang yang menjadi donatur utama dalam organisasi itu ya ketua gitu ya. Ketua di semua tingkatan tuh, ketua ranting, ketua cabang, ketua DPD ya, tingkat kota, ketua provinsi, pun termasuk ketua umum. Jadi ketua umum ini ya memang harus orang yang memang mampu untuk memberikan mendistribusikan kebaikannya ke bawah. Gitu tuh. Nah, termasuk juga ketua dewan pembina. Dewan pembina kita itu kalau di DPP itu kan Pak Kapolri ya. Kalau di provinsi ya setingkatnya begitu, ada Pak Kapolda, ada juga Pak Danrem gitu. Jadi memang kita sangat intens untuk berkoordinasi dengan ketua-ketua pembina kita juga. Artinya setiap momentum biasanya kita setahun sekali ada festival keceran. Keceran itu adalah untuk merekrut, talek. Jadi proses rekrutmen kadernya itu KTKD itu di saat keceran yang paling banyak dan terbuka untuk umum. Jadi kalau misalnya di bulan Maulid itu banyak anak didik baru gitu kan atau dewasa yang mau masuk dalam anggota kita ya di momentum keceran itulah. Jadi kalau di tingkat kota saja udah 30 ribuan, berarti kalau di tingkat provinsi Banten itu bisa sampai berapa jumlah anggota? Kayaknya kita pas terbesar itu waktu di GBK ya. Kita kan di tahun terakhir ini keceran nasional itu pertama di GBK rekor muri itu menghadirkan 30 sampai 50 ribu orang. Itu pun tidak semua ya. Apalagi di Banten ini kan. Jadi memang TTKD ini basisnya karena pusatnya di sini ya di Banten. Kedua baru Lampung. Setelah Lampung baru ada Jawa Tengah, Jawa Barat gitu ya. Ada di Batam, ada di Sumsel. Jadi memang anggotanya sudah luar biasa, walaupun itu memang jadi challenge pengurus saat ini. Jadi itu kan berkat pendahulu-pendahulu kita tuh. Kita hanya ingin merawat, melestarikan gitu. Dan itu memang belum selesai sampai saat ini. Artinya pendataan dan segala macamnya. Nah, bagaimanapun ini juga sering muncul nih, Kang. Sering muncul bagaimana di momen-momen tertentu, kayak kemarin di momen Idul Fitri kalau kita flashback ke belakang sedikit, muncul bahwa perusahaan-perusahaan itu merasa repot memberikan surat permohonan bantuan dana dari ormas atau dari berbagai mungkin dari unsur media juga ada. Kita tidak menafikan itu juga. Ketika dianggap meminta bantuan di momen THR gitu, tunjangan hari raya. Nah barangkali ini juga adalah waktu Idul Adha sebentar lagi. Nah kalau Kang Ridho melihat itu adalah bagian dari bentuk premanisme terhadap perusahaan, karena itu barangkali yang dianggap pemerintah itu mengganggu iklim investasi di situ, Kang, poinnya. Bagaimana Kang Ridho menyikapi hal-hal seperti itu, Kang? Ya, sebetulnya kan kalau premanisme itu kan caranya ya. Caranya. Yang tidak diperbolehkan oleh negara itu kan caranya itu memaksa itu. Tapi secara substansi sebetulnya ketika perusahaan atau pemerintah pun sebenarnya kan wajib melakukan pembinaan terhadap masyarakat, ya kan? Misalnya perusahaan wajib melakukan bina lingkungan terhadap masyarakat. Adapun misalnya masyarakatnya dalam berhimpun di organisasi budaya atau berhimpun di gitu kan? Nah, itu kan sebetulnya poin-poinnya tuh ya.
Nah, artinya ini menjadi tantangan dan peluang nih ketika memang ormas sekarang ada penertiban begini premanisme. Kita juga akan menunggu sebetulnya kan. Selain kita mendukung program pemerintah, juga kita menunggu sebetulnya pemerintah itu formulasinya akan bagaimana gitu. Ya misalnya tadi untuk mewujudkan bina lingkungan yang sehat, bina lingkungan yang partisipatif kepada rakyat, kepada masyarakat itu pemerintah akan melakukan apa sih gitu kan. Kira-kira itu ya. Nah, jadi itu sebetulnya yang saya yakin kita tunggu-tunggu dari pemerintah untuk apa? Untuk menuju mesejahterakan rakyat tadi itu. Karena misalnya ketika terjadi penertiban saat ini dan di Banten alhamdulillah semua kondusif tuh kan. Misalnya dari setelah FGD ada instruksi bahwa penertiban atribut visual misalnya begitu kan. Semua ditertibkan dan itu tanpa ada paksaan kan. Semua berjalan dengan baik. Cuman yang kita tunggu adalah bagaimana kemudian scaling up-nya pemerintah ataupun aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Banten untuk menawarkan kepada kami juga formulasi bagaimana sih kemudian kita selanjutnya teman-teman ormas yang tadinya misalnya mungkin ruang geraknya di situ kemudian dibatasi misalnya kan itu ya. Nah, artinya kita pun dari TTKDH juga kami yakin ini menjadi peluang. Jangan sampai juga kemudian rakyat masyarakat dibatasi pergerakannya, tetapi di lingkungan pemerintahan sendiri malah lebih jadi preman gitu kan ya gitu. Jadi maksudnya ya kan gitu kan. Jangan sampai kemudian nalar kritis masyarakat juga dibatasi gara-gara hal itu. Misalnya gara-gara ini jadi mandul gitu kan. Yang awalnya kritis takut premanisme, padahal itu juga caranya baik-baik. Makanya saya bilang tadi dalam posisi begini yang diuntungkan adalah ormas-ormas atau peguron atau apapun namanya yang memang betul-betul mengakar. Mengakar itu artinya memang membina masyarakat dan betul-betul mengatasnamakan masyarakat, bukan berkedok gitu ya, bukan berkedok aja ujung-ujungnya kepentingan pribadi kan. Nah, jadi maksudnya kami menegaskan bahwa di case TKDH itu kami sama sekali tidak terganggu dengan penertiban premanisme karena memang tidak ada dampak secara ini kita gitu. Cuma ya lagi-lagi kita juga harus ibaratnya apa nih formulasinya? Kita tagih dong formulasinya gitu kan. Sementara kita tadi menyampaikan bahwa 30.000 anggota, sekian puluh padepokan, yang itu secara langsung sebetulnya juga ikut membantu negara kan. Apa yang kita bantu misalnya? Yang kita bantu adalah misalnya kita satu waktu bisa jadi nih Komcat kan, bisa jadi tanpa harus pemerintah bantu kita untuk bela negara juga kita pasti kalau dipanggil kita bela negara pasti, gitu kan. Atau hal lainnya misalnya aktualisasi generasi kita daripada main HP terus dengan situs-situs yang gak baik segala macam, kita ajari silat, kecintaan terhadap seni-seni. Nah gitu tuh. Jadi maksudnya jangan juga semua pergerakan dari ormas, semua peguron itu dinilai juga negatif gitu. Ada kontribusi-kontribusi yang itu tidak bisa dinarasikan oleh para peguron, sebetulnya itu mendukung daya tahan bangsa, mendukung ketertiban, mendukung kondusivitas negara gitu. Nah, terutama di Banten kita tahu dong, Banten ini kan identik ya jawara gitu kan. Jawara dan mentalitas orang Banten ya rata-rata juga keras gitu kan. Nah, tinggal maksudnya kita memang berharap kepada pemerintah baik itu Provinsi Banten, Kapolda Banten, pemerintah Kota Serang untuk melakukan pembinaan yang terukur. Idealnya bagaimana sih supaya kita ini misalnya teman-teman yang lain itu tidak juga liar gitu kan. Jangan sampai kemudian selama ini kan kenapa mereka begitu karena mungkin liar kan. Liar itu karena nggak ada SOP yang diterapkan, diatur seperti itu kan. Sehingga mereka ya udahlah sesuka-suka hati gitu kan. Nah, dengan sekarang ada penertiban kami sepakat tuh. Emang harus ditertibkan. Kalau tidak ditertibkan juga negara ini kemudian atau Banten jadi sarangnya preman kan, kita juga nggak mengindahkan itu. Karena kalau dilihat dari struktur organisasi yang tadi disebutkan Kang Ridho, bahwa Kapolda Banten sendiri itu adalah menjadi bagian unsur pembina. Bahkan Kapolri adalah ketua Dewan Pembina. Artinya bagaimana ini ketika ormas TTKDH ini menjadi bagian dari unsur, kalau misalkan itu dianggap melakukan unsur-unsur premanisme, artinya kan secara organisasi ini ketua Dewan Pembinanya sendiri adalah Kapolri. Betul. Kan begitu. Nah, tapi memang Kang, ada nggak sih misalkan ini divisi unit usaha gitu yang kemudian
dapat dana hibah juga dari Pemprov ya, dari Kota Serang. Dari Pemprov. Nah, berapa besarnya Kang kalau boleh tahu Kang? Ya itulah. Belum tahu ya. Belum. Nah, persisnya kita nggak tahu karena itu di provinsi ya wilayah. Nah, artinya memang itu bagian untuk menghidupi organisasi, aktivitas segala organisasi dan bentuk perhatian pemerintah barangkali terhadap organisasi ormas. Ada nggak misalkan divisi unit usaha yang kemudian secara resmi Kesti TTKKDH ini melakukan gerakan-gerakan usaha yang tujuannya adalah menghidupi kepentingan organisasi. Ada nggak sih Kang? Ada. Justru kita memang ya tadi semangatnya adalah mendukung setiap program pemerintah. Contoh saat ini pemerintah pusat sedang menggalakkan program Koperasi Merah Putih. Sebagai daya dukung untuk kebijakan itu, TTKDH juga sudah membentuk koperasi KSTKDH gitu. Jadi kita bentuk koperasi juga gitu kan, yang untuk dan oleh anggota kita gitu kan. Nah, jadi salah satu programnya juga begitu tuh. Artinya kita mengelola organisasi sebesar ini juga mungkin kalau tidak ada kepentingan bersama yang kita tumbuhkan dalam konteks ekonomi gitu. Karena memang kemandirian itu juga kan harus muncul dari kemandirian ekonomi kan gitu. Karena kita tahu menghidupkan organisasi itu tidak mudah. Kang suka ini nggak sih Kang? Suka minta proyek ke swasta barangkali, mengatasnamakan organisasi minta proyek-proyek ke swasta ke perusahaan-perusahaan swasta misalkan kayak di sini atau ke unsur-unsur Pemda. Iya. Kesti suka melakukan itu juga Kang? Kalau setahu saya dan sepengalaman saya di KSTKDH, kita itu tidak pernah meminta. Tetapi kita mengajak kolaborasi. Misalnya begini, nih saya kasih contoh. Kita dalam festival Keceran itu, yang namanya festival itu kan kita butuh banyak dana ya. Bagaimana pola yang kita tawarkan kepada pihak swasta atau pemerintah? Kita kolaborasi. Misalnya dalam festival Keceran itu kita menawarkan sponsorship. Dan itu ya profesional. Misalnya dari satu perusahaan dengan grade sponsorship berapa mau jadi sponsor kita, ya kita tayangkan logonya gitu kan. Dan mereka juga hadir misalnya ketika mau sambutan kita kasih. Tapi dengan grade harga yang ini ya. Nah, jadi kalau di KSTKDH tidak pernah kita melakukan untuk upaya-upaya premanisme, tapi kita melakukan hal yang untuk memang kolaborasi sponsorship untuk event-event acara gitu. Jadi kita tidak terbiasa juga begitu gitu. Tidak terbiasa. Karena barangkali bisa saja saya salah ini Kang. Saya selalu melihat misalkan bahwa ormas juga selalu ada yang membackup lahan parkir di pusat kota, atau ketika momen-momen tertentu, terus di pasar yang wilayah-wilayah itu titik ramean, sampai ke tukang parkir di beberapa titik zona-zona rame, itu biasanya bermuara atau menggunakan emblem atau baju atau apa organisasi. Betul. TKKDH suka melakukan itu Kang. Jadi kalau di kita, apalagi di Kota Serang ya, di Kota Serang, jadi memang mayoritas sih, maksudnya sebagian besar ya, karena memang kemampuan SDM juga memang SDM. Jadi memang untuk penguasaan lahan parkir sih enggak, tetapi kalau ada ternyata warga KSTKDH yang berprofesi sebagai juru parkir banyak, karena memang ya tadi saya bilang soal SDM tadi ya. Usaha apa atau pekerjaan apa yang kira-kira bisa dilakukan dengan SDM gitu kan. Ya memang pilihannya banyak di parkir gitu. Nanti dan itu ada setoran Kang ke organisasi? Enggak ada. Karena itu usaha pribadi kan. Artinya personal sebagai pekerja di misalnya kan parkir itu ada SK-nya. Bisanya jalan ini sampai ini atas nama siapa. Dan itu kan langsung ke disub ya. Ke disub. Nah, dia mungkin setorannya kepada si itu kan. Juru parkir setor kepada pemilik SK di disub. Dan di organisasi nggak ada ini. Kita melihat anggota kita punya kerjaan walaupun kerjanya parkir, itu udah bahagia kok gitu. Karena kita belum bisa memberikan apapun gitu kan. Jadi adapun mereka kemudian dalam parkirnya atau kegiatannya menggunakan baju organisasi, kami sih mengartikannya sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap organisasi, bukan sebagai alat visualisasi tekan untuk
orang supaya bayar parkir. Toh parkirnya ada aturannya kan, regulasinya, misalnya parkir di jalan ini berapa, retribusinya 1.000 atau 2.000 gitu kan. Jadi kita sih memang anggota kita di Kota Serang juga banyak yang memang berprofesi sebagai juru parkir. Kalau untuk menguasai lahan parkir, saya pastikan nggak ada. Nggak ada ya. Kayak misalkan ada di Pasar Rau, rebutan penguasaan lahan parkir harus organisasi, harus ormas ini, enggak ya? Enggak. Kita enggak ada. Artinya kalaupun individunya itu mungkin lebih kepada kemampuan personal dia gitu. Misalnya tadi kalau ada misalnya anggota kita yang memang fokus di parkir, tiba-tiba dapat SK parkir misalnya. Ya karena dia memang terrecord dari awal pun mungkin sebelum jadi anggota TKDH juga udah pengusaha parkir misalnya. Tetapi sejauh ini sih yang saya data ya, yang saya tahu nggak ada gitu. Nggak ada yang memang pakai pola-pola begitu, nggak ada. Kang, suka terlibat ini nggak membackingi sebuah usaha, kelompok usaha atau tempat usaha, atau misalkan tempat hiburan malam, restoran, untuk mengantisipasi itu dibackingi oleh iya. perusahaan tempat hiburan itu store ke organisasi TKDH misalnya ini. Terlibat itu nggak, Kang? Jadi gini ya, itu kan kalau kita melakukan hal itu sama saja kita kontraproduktif dengan talek tadi. Apalagi realitanya. Kalau kayak kita tahu nih, ketua umum kita nih sekarang Kasatgas ya, Kasatgas Kota Serang nih kan. Baru kemarin tuh kan merazia beberapa tempat hiburan malam tuh kan. Nah jadi dan itu memang sudah menjadi spirit TKDH juga, bahwa nahi mungkar itu yang harus diberantas gitu ya. Dan bahwa caranya bagaimana ya tentu dengan kekuasaan. Nah kalau pertanyaan tadi bahwa kita membackup enggak, jangankan membackup gitu ya, jangan backup. Kita yang begitu itu emang udah nggak boleh ditalek gitu. Jadi artinya tidak ada apalagi aliran dana dari kegiatan begitu kemudian menghidup organisasi. Saya pastikan tidak ada. Nah, yang menjadi gangguan dianggap kekhawatiran oleh pemerintah, kalau saya lihat dari berbagai pemberitaan itu adalah kekhawatiran mengganggu iklim investasi kan. Betul. Nah, poinnya mengganggu iklim investasi ini kan barangkali tadi itu yang mempersoalkan investasi masuk, meminta-minta dan mengganggu kestabilan investor masuk ke wilayah Banten barangkali gitu. Kalau dari poin Kang Ridho ini sebenarnya bagaimana KST TKDH ini memandang sebuah investasi, sebuah perusahaan baik itu asing, misalkan di daerah Cilegon menjadi daerah industri yang banyak perusahaan masuk. Betul. Kemudian di daerah Cikande, Serang Timur sana, Pontirta itu juga menjadi daerah kawasan industri yang pasti banyak masuk. Bagaimana organisasi TKDH ini memandang sebuah investor yang masuk itu? Apakah kemudian ini menjadi yang harus memberikan banyak keuntungan atau seperti apa, Kang? Ya, jadi kembali lagi kepada tantangan dan peluang premanisme ini kan. Bahwa ini jadi pesan untuk pemerintah daerah terutama gitu ya, dan pemerintah pusat, bahwa ya tadi kembali lagi bahwa ketika investasi ada di satu daerah, anggaplah Kota Serang, ya lagi-lagi kembali lagi soal maslahat dan mudaratnya kita ukur dong, kita ukur. Jangan sampai juga dengan adanya kebijakan penertiban premanisme ini ya kemudian ya tadi merugikan masyarakat gitu tuh. Nah tentu kalau kami di KSTKDH soal investasi selama itu maslahat untuk masyarakat, selama itu tidak merampas hak rakyat, selama tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kita akan dukung. Karena memang kita tadi kembali lagi di awal, kita itu diatur oleh Talek Panca Prasetya bahwa kami tidak akan melawan negara gitu loh. Kami akan setuju dengan selama negara betul ngaturnya gitu tuh. Artinya apa? Sekarang misalnya Kota Serang mau maju, tidak punya dana, harus ada investasi, ya memang harusnya juga seperti itu. Cuma kembali lagi, jangan sampai mengambil hak rakyat, jangan sampai mengalihfungsikan lahan, jangan sampai kemudian yang harusnya memang untuk keberlanjutan lingkungan misalnya kan, kayak di Kesemen misalnya ada wacana bahwa ada pik sekian misalnya gitu. Nah itu kan swasta tuh, ya kan. Jangan sampai juga hak rakyat diambil gitu. Dan kami pada posisi mendukung pemerintahan. Gitu. Tapi kalau memang kayak ada kawan kita misalnya itu Kang Hol itu kan juga
itu menjadi anggota kita kan, dan lantang, bukan menolak PSN-nya, tapi sebetulnya kan melawan melawan perlakuan-perlakuan yang tadi mengambil hak rakyat dan segala macamnya gitu. Artinya sebuah penutup tidak hanya mentang-mentang organisasi kebudayaan, seni, bela diri dan sebagainya hanya fokus di situ, tapi kan juga dia harus menjadi organisasi yang bisa mengontrol sosial. Artinya tadi karena bagaimana mengontrol sosial terhadap perkembangan yang sedang terjadi di luar. Itu juga Ormas TKKDHI juga bersikap ya Kang ya? Bersikap. Bahkan kami begini, bukan berarti karena dia organisasi seni dan budaya, tiap hari hanya latihan. Dan kami pastikan ya, saya kebetulan udah diskusi dan minta izin sama ketua umum kami ya, untuk Kota Serang khususnya. Jadi pernah kita diskusi satu waktu, sebetulnya saya menghadirkan Kang Khalid dari Pontang, pengen ada ketum, dan kami minta izin tuh. Kalau seandainya di Kota Serang ini soal investasi ya bertentangan dengan misalnya karena ketua umum kita adalah Kasatgas misalnya begitu, dan ASN di Pemkot, sementara TKDH menilai itu bertentangan dengan kita, dengan organisasi, ketua umum silakan berseberangan pandangan dengan ketua umum. Artinya kami itu punya parameter sendiri gitu tuh, punya parameternya dalam parameter organisasi, dan ketum juga memberikan keleluasaan. Kalau memang saya salah kalau memang saya ini nggak benar, pemerintah kota tidak sesuai dengan marwah organisasi KSTH, silakan kritik, silakan kita berseberangan, silakan kita berhadapan-hadapan. Tidak kemudian si anggota ini dipecat oleh ketum karena dia berseberangan. Iya kan, artinya itu menjadi semacam leg spesialis ya, bahwa ada kekhususan untuk kalau berseberangan, kalau memang apa yang diperjuangkan oleh ketua umum kita ini tidak sesuai dengan Talek dan Pancasila Setia. Nah, selama ini di Kota Serang masih sesuai dengan ini. Dan tidak ada perbedaan dengan ketua umum dengan bawah ya. Artinya di situ demokratisnya kepemimpinan Jiwa Nur Jamil ini di TKDH juga seperti itu kan. Gitu. Dan kami di TKDH Kota Serang yang juga kita juga sama sebetulnya sosial kontrol kita juga kuat gitu kan. Apalagi ketua umum kita juga di dalam kan. Bukan berarti kemudian kita tidak melakukan kritik gitu kan. Ya artinya kita bisa jadi mitra strategis, tapi kita juga bisa jadi mitra kritis gitu. Dan itu memang udah jadi fungsi lembaga ormas kan. Emang harus begitu. Di dalam aturannya juga aturan ADRT lah atau aturan organisasi boleh ya mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah atau berbicara tentang menyoroti perkembangan di luar, tentang itu organisasi TKKDH itu boleh diperbolehkan. Karena memang kita diatur juga, divisi-divisi kita juga kan ada yang bagian hukum, ada yang bagian kaderisasi. Ya tidak hanya soal misalnya mengkader seni budaya dan prestasi, tidak. Kita juga terhadap isu-isu aktual juga boleh merespon gitu. Boleh merespon. Apalagi dengan yang sekarang lagi marak investasi juga, kita juga boleh merespon. Oke. Gitu. Kang Ridho, terima kasih atas pencerahannya. Baik. Dan kita juga sangat berharap di kemudian hari kita bisa melakukan bincang-bincang lagi. Kita akan fokus di hal-hal yang lain barangkali begitu. Dan mudah-mudahan komitmen catatan digital ini KST TKKDH tidak terlibat aksi premanisme. Itu poinnya Kang. Poinnya. Karena kalau besok lusa ada aksi kegerakan atau aksi yang bersifat premanisme di TKKDH, maka podcast ini akan diputar orang. Iya gitu. Betul. Jadi alat bukti ya. Iya siap. Terima kasih waktunya Kang. Baik. Sahabat Banten Podcast, demikian bincang-bincang kita. Mudah-mudahan ini juga membawa manfaat buat kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.